Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita bertemu kembali. Alhamdulillah masih suasana hari raya ya. Selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, kurban kita ya. Semangat kurbannya Nabi Ibrahim, semangat pengorbanan Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam bisa kita contoh ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di masih suasana hari raya Idul Adha ini kita semua bisa apa namanya melanjutkan banyak liburnya ya, karena perjuangan itu tidak perjuangan menuntut ilmu ya, itu tidak boleh libur sebenarnya. Jadi teman-teman pasti banyak mengikuti kajian-kajian selama liburan ya, selama liburan Idul Adha. Kita tidak terasa satu pekan lebih ini libur ya. Kita insya Allah akan lanjut ke pertemuan hari ini di mata kuliah Ulumul Quran. Kita masih seputar di nasikh wal mansukh ya. Hari ini kita akan masuk ke halaman 418 ya, 418 di kitab Imta' Dabil Irfan bimashtamalat alaihi kutubus syarh Islam Ibnu Taimiyah min ulumil Quran. Saya akan share screen. Silakan teman-teman yang ada bisa dibuka halaman 419. 419. Ini udah kita kemarin ya, anwa'un nasakh, jenis-jenis nasakh ya. Sudah belajar. Kita masuk ke 419. Yang ini saya lewat ya, yang aqwalu fin nasakh Quran bis sunnah ya. Eh, apa namanya? Menghapus nasakh ya, Al-Quran dengan sunnah itu saya lewat. Kita langsung masuk ke ini halaman 418 ya. Apa namanya? Al-mas'alatu sadisah, masalah keenam, min suruti eh, min surutin naskhi munaqadatu ahadil hukmain lil akhar. Di antara syarat-syarat di antara syarat-syarat nasah adalah adanya pertentangan. Munaqadah. Jadi adanya pertentangan, adanya perlawanan balik antara salah satu hukum dengan hukum lainnya. Nah, min syurut yang naskhi munaqadatu ahadil hukmain. Ya, min syurut yang naskhi munaqadah ahadil hukmain lil akhar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, an-naskhu innama yakunu, nasah itu terjadi idza kana al-hukmun nasikhu munaqidan lil hukmil mansukhi. Ya. Idza kana al-hukmun nasikh munaqidan lil hukmil mansukhi. Jika hukum yang menasah bertentangan dengan hukum yang dinasah. Kamunaqadatil amri bil bistiqbalil masjidil haram
fis shalah, seperti pertentangan antara perintah menghadap Masjidil Haram dan sholat ya. Nah, ini yang kita garis bawahi dulu yang pertama. Yang pertama ini ya, kita akan garis bawahi dulu bahwa eh, hukum yang menasakh itu harus bertentangan dengan hukum yang dinasakh. Jadi eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tidak setiap ayat yang datang belakangan otomatis menjadi nasikh, penghapus hukum sebelumnya, itu enggak. Ya enggak harus seperti itu ya. Karena apa? Nasakh hanya sah apabila memenuhi syarat. Ya, itu ada yang pertama ada dua hukum syariat. Ada dua hukum syariat yang bertentangan, yang berlawanan. Ya, ya, yang kedua hukum itu saling bertentangan dan tidak mungkin diamalkan secara bersamaan. Ya, kiblat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang satu madep ke barat, ya, Masjidil Haram. Yang satu madep ke timur, ke Masjidil Aqsa. Maka kedua hukum itu tidak bisa diamalkan berbarengan, saling bertentangan. Tidak bisa menghadap dua arah yang berbeda dalam satu waktu. Nah, maka kita harus mengetahui mana yang lebih dulu, mana yang lebih lebih akhir. Karena itu para ulama mengatakan, ya, al-jam'u bainad dalilain aula minad di'ain naskhi. Para ulama mengatakan mengkompromikan dua dalil atau lebih didahulukan daripada mengklaim adanya nasakh. Nah, bagaimana kita sudah ketahui bahwa ayat tentang nasakh ya di Al-Baqarah ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, niscaya kami datangkan yang lebih baik. Nah, jadi tidak bisa diamalkan dua-duanya, ya. Dan Allah pasti akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengan. Tidak atau yang sebanding dengannya, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala segala sesuatu. Jadi ayat ini menjadi nasah keberadaan dalam syariat ya, ayat ayat nasah dalam syariat. Tadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya, perubahan yang pertama ini istiqbali Baitul Maqdis di Syam. Baitul Maqdis di mana? Di Syam. Lalu pindah ke mana? Ke Masjidil Haram yang di Mekah. Ya. Yang pertama itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul." Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu engkau berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Jadi menurut para ulama mufassir, kiblat yang dulunya adalah Baitul Maqdis, ya, itu kemudian berpindah ke mana? Ke Masjidil Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa walli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, di Al-Baqarah ayat 144 ya. Mengapa disebut dinasakh? Itu pertanyaannya begitu. Karena apa? Karena seorang tidak mungkin menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah gitu ya. Membelah diri gitu kayak Naruto ya. Nggak bisa ya. Seorang nggak mungkin di satu saat ya, di satu saat yang bersamaan menghadap Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah dalam satu sholat. Maka dua hukum ini saling bertentangan ya. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini ya.
Tema kita hari ini adalah min syurutin nasi munaqadah ahadil hukmain lil akhar. Di antara syarat nasa adalah adanya pertentangan antara salah satu hukum dengan hukum yang lainnya. Min syurutin naskhi munaqadatu ahadil hukmain lil akhar. Jadi harus bertentangan, ya. Nah, karena dua hukum ini saling bertentangan, maka hukum kedua menasah hukum pertama, ya. Hukum yang kedua kemudian dia menasah hukum yang pertama. Jadi ada pertentangan di sini. Oke, kita lanjut. Jadi hikmahnya apa di sini? Allah ingin menguji ketaatan kaum muslimin, kaum mukminin. Jadi bisa nggak kita nih ngikutin perubahan arah kiblat menjadi ujian besar, ya, untuk perubahan arah kiblat ini. Bahwa eh, perubahan arah kiblat sebagaimana umat-umat terdahulu itu punya kiblat, ya. Umat-umat terdahulu itu memiliki kiblatnya sendiri-sendiri. Nah, Nabi Muhammad itu senangnya kemana? Menghadapnya ke arah Ka'bah, ya. Oke, yang kedua, kita akan masuk baca yang kedua. Ada yang bertentangan lagi yaitu wa munaqadatil amri bisiyami Ramadan lil muqimi, ya. Litahyir litahyiri baina siyami wa baina it'ami miskinin kulla yaumin. Nah, jadi eh, apa namanya, pertentangan antara perintah puasa Ramadan bagi orang yang mukim dengan pilihan litahyir baina siyami wa baina it'ami miskin, ya, kulla yaumin, dengan pertentangan antara perintah puasa Ramadan bagi orang yang mukim dengan pilihan antara berpuasa atau memberi makan seseorang miskin setiap hari. Apa ini maksudnya? Nah, jadi, ya, kita akan bacakan dulu dalilnya, ya. Wah, puasa Ramadan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang mampu membayar, bagi orang-orang yang mampu berpuasa membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan wajib bagi orang-orang yang mampu berpuasa membayar fidyah. Apa membayar fidyah itu? Ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Oke. Menurut Ibnu Abbas, ayat Al-Baqarah ayat 184
yang mengatakan bahwa pada awal Islam, awal-awal masa keislaman ya, itu seseorang boleh memilih mau berpuasa atau memberi makan orang miskin, ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kewajiban. Kalau orang kaya pasti milihnya apa? Yang ngasih makan orang miskin, ya. Orang kaya daripada berpuasa ya mendingan ngasih makan orang miskin, lapar ya. Karena ayatnya tadi ada tuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Namun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Tadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 184, ya. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Ya, maka mengapa disebut nasakh? Ya, karena sebelumnya ada pilihan, mau puasa, monggo, mau bayar fidyah juga, mangga, silahkan ya. Karena sebelumnya ada pilihan, nggak berdosa itu yang ngasih makan orang miskin terus nggak berpuasa. Itu ada loh sekarang, maksudnya masih ada orang-orang sekarang yang kemudian nggak usah puasa, nggak usah sholat, cukup bayar sama Pak Kiainya saja, ya. Kemudian udah jatah kapling surga sudah di tangan. Ya seneng lah ya, gitu. Itu di ponpes-ponpes, eh, pejabat-pejabat di sana itunya, apa jamaahnya ya. Karena tadi ya memikat sekali itu, ya. Perlu capek-capek ibadah ya. Padahal sebenarnya ibadah itu kan nggak capek ya. Sholat, puasa, misalnya puasa kita, itu banyak sekali penelitian-penelitian itu yang membuktikan bahwa hadis Nabi sumu tasihu, berpuasalah terus kamu sehat, itu betul itu. Karena ya banyaknya penyakit itu justru dari makanan. Berarti makin sedikit makanan makin sehat. Makin nggak makan makin sehat. Berarti berpuasa itu gimana? Berpuasa itu sehat. Dan di kita kan nggak ada penyakit busung lapar ya. Yang ada penyakit kebanyakan kelebihan berat badan. Di Indonesia itu menurut data WHO ya tidak ada yang mengalami busung lapar ekstrim ya. Ada satu dua ya itu nggak ketahuan. Tapi kalau secara keseluruhan ya tidak seperti di Eropa, di Afrika, di Ethiopia ya, di Somalia. Di Indonesia justru banyaknya apa? Obesitas, kelebihan berat badan. Nah, itu ya apa namanya, eh, maka solusinya bukan diet, bukan diet keto, diet apalagi. Solusinya satu saja. Solusinya adalah puasa, ya. Solusinya adalah berpuasa. Tapi kan apa namanya, puasanya kita kan puasa apa aja? Senin Kamis ya. Puasanya orang Islam itu apa saja? Senin Kamis ya. Senin Kamis, terus Daud, terus Ayamul Bid ya. Terus kemarin kita puasa lagi ya, Tarwiyah, Arafah, apalagi. Oh, banyak sekali ya. Ini kalau kita lakukan dalam setahun, maka kita nggak perlu diet macam-macam. Silakan makan macam-macam, tapi puasanya ya dijalankan, syariatnya dijalankan. Puasa Senin Kamis ya, puasa Daud, selang-seling, apalagi puasa Daud nih ya. Puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan,
Ada puasa-puasa tahunan. Tadi puasa mingguan dan bulanan. Ada puasa tahunan, Tarwiyah 8 Zulhijjah dia. Lalu Arafah 9 Zulhijjah. 10 Muharram nanti puasa Asyura ya, dan Tasu'a ya. 9 10 Muharram itu. Ada puasa Syawal 6 hari itu. Puasa Sya'ban. Nanti itu kalau dihitung eh, berapa persentase? Kalau kita hitung misalnya dalam 1 tahun puasa kita dengan makannya kita. Maka kalau kita hitung secara rata-rata puasa kita, persentase puasa sunnah kita dalam setahun itu sekitar 33% hingga 49% dari total hari dalam setahun. Ya. Apalagi kalau misalnya kita dawamkan, istiqomahkan puasa Daud, itu bisa 50% itu. Dalam 1 tahun artinya kita sudah memangkas penyakit selama 50% itu. Yang intensitasnya tertinggi ini dilakukan selang-seling kan. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau kita sudah melakukan puasa Daud, kita nggak perlu puasa yang lain lagi dong. Ya, nggak perlu puasa Senin Kamis lagi, nggak perlu puasa Ayamul Bid lagi. Kalau kita rutin melaksanakan puasa Daud, ya, itu sekitar 49% ya total hari dalam setahun. Kalau digabungin lagi ya luar biasa sekali itu. Nah, artinya kita sudah membuat eh, lambung istirahat, apalagi jantung istirahat, dan kesehatan lainnya itu dalam setahun berapa banyak yang kita apa namanya yang kita hemat pengeluaran dari biaya rumah sakit ya. Lambung dan sistem pencernaan kan istirahat total itu kalau kita puasa kan. Nah, ini kita kenapa Allah katakan ya Allah akan menurunkan eh, apa namanya syariat yang baru, yang bagus, yang lebih baik daripada syariat sebelumnya ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha." Ayat mana saja yang kami nasah atau kami jadikan manusia lupa padanya, niscaya akan kami datangkan yang lebih baik darinya. Tuh. Allah jadikan yang lebih baik darinya. Jadi ayat yang pertama yang memberikan opsi ya, yang memberikan opsi untuk kita boleh berpuasa atau boleh memberikan makan orang miskin dengan fidyah, walallazina yutiqunahu fidyah, ta'amu miskin. Lalu Allah nasa dengan apa? Dengan ayat Al-Baqarah di ayat selanjutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi sebagai seorang akademisi kita harus tahu nih, jangan sampai kita pakai ayat yang sebelumnya untuk menarik hukum berpuasa. Ini hukumnya di Quran ada loh. Ini hukumnya sudah dinasakh ini. Nah, berarti dia nggak belajar ulumul Quran. Kalau dia masih menggunakan Al-Baqarah 184. Orang kaya yang nggak mau puasa senang ini. Oh, ada dalilnya dalam Al-Quran ini. Nih, boleh nih. Nah, itu gunanya kita belajar ulumul Quran. Jadi ayatnya masih ada di Quran itu. Jadi bukan berarti dinasakh itu ayatnya hilang. Ayatnya masih ada, masih kita baca, tapi hukumnya itu yang digunakan adalah hukum yang setelahnya, yaitu fama syahida minkum syahra falyasum. Yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Jadi sebelumnya ada pilihan, maka setelah turun ayat ini kemudian pilihannya dihapus. Ya, orang sehat wajib berpuasa. Karena tadi ada pertentangan hukum, maka nggak boleh kita ambil hukum yang pertama. Ya, kita lihat para ulama salafus saleh bagaimana Nabi mengamalkan hukum tersebut. Ya, maka hukum tersebut digunakan adalah hukum yang mewajibkan berpuasa. Tidak ada lagi pilihan opsi. Ya, kecuali nanti untuk kategori-kategori tertentu. Ya, dulu kan orang sehat aja boleh fidyah itu. Nah, nanti ada kategori-kategori tertentu yang
seperti apa itu ada turunannya ya. Kita nggak cukup bahas di sini. Kita lihat ayatnya saja yang dinasakh ini bahwa 184 sudah dinasakh oleh 185. Nah itu ya. Jadi syariat yang hari ini kita lihat tentang puasa itu kan berarti apa? Berarti itu bermanfaat nggak? Kelihatannya aja kayak, ih, kata orang-orang yang mungkin ya dulu ya saya membaca kebatinan mereka ya orang-orang munafik misalnya. Duh, jadi berat nih, ya kan? Ternyata setelah ribuan tahun kemudian ilmuwan kedokteran itu maju, kita melihat bahwa 15 sampai 18 jam sehari dalam waktu 1 bulan ini lambung kita, usus kita, pencernaan kita ini di recovery, didetoksifikasi, jantung-jantung ini semua ya, gitu. Jadi puasa itu memberikan waktu bagi dinding lambung untuk regenerasi sel. Sel-sel rusak yang kamu punya penyakit lambung, ya kan? Gara-gara telat makan. Bayangkan, telat makan bisa 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 menyebabkan sakit lambung. Tapi berpuasa malah bisa menyebabkan regenerasi sel. Kan kalau dihitung secara logika kan telat makan paling telat sejam 2 jam ya kan? Nggak berpuasa berarti telatnya hampir 15 sampai 18 jam. Ternyata Allah punya syariat luar biasa ya, yang nggak masuk itu secara logika. Tapi ilmu pengetahuan hari ini melihat bahwa ternyata istirahatnya enzim-enzim pencernaan tadi itu kemudian menyeimbangkan kembali tingkat keasaman lambung. Ada yang asam lambungnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena banyak makan. Karena kan dia harus harus mencerna makanan yang banyak. Maka asam lambung harus banyak. Begitu dia makannya telat, akhirnya asam lambungnya tadi, ini mau makan yang mana nih? Ini makannya telat nih, kosong nih. Akhirnya dia makan dinding lambungnya sendiri. Nah, dengan kamu beristirahatkan makanan 15 sampai 18 jam, 1 bulan saja, yaitu puasa Ramadan, maka akan regenerasi sel-sel rusak yang punya penyakit lambung, ya, penyakit usus pencernaan, itu puasa. Obatnya cuma satu, puasa. Ya, jantung ini belum bicara masalah jantung ya. Nah, kalau kita perutnya penuh itu kan jantung itu gimana? Mompak darahnya itu lebih kuat ke area pencernaan. Karena apa? Berat nih di sini nih. Maka dia akan pompa darah. Akhirnya otak gimana? Kosong ya. Bukan berarti nggak ada darahnya. Ada darahnya. Tapi kemudian jantung itu ya mompak darah lebih kuat ke area pencernaan untuk membantu proses penyerapan nutrisi. Nah, ketika berpuasa, beban kerja jantung kita itu secara signifikan menjadi lebih stabil. Bahkan LDL, LDL, kadar kolesterol jahat, ya, itu dalam darah itu menurun, sehingga menurunkan risiko kena serangan serangan jantung. Nah, ini faktanya bahwa setiap kali kita makan, ya, karbohidrat kan kita makannya nasi kan, mau roti, karbo ya, mau roti, mau beras, nasi. Apalagi gula ya, itu pankreas dipaksa untuk bekerja keras memproduksi hormon insulin untuk menurunkan gula darah. Nah, ketika kita puasa, kita mengistirahatkan total kita punya pankreas. Hasilnya gimana? Pankreas kita insulinnya meningkat. Nah, insulin meningkat ini kunci utama untuk mencegah diabetes. Ya, diabetes mellitus tuh ya, kencing manis. Nah, itu banyak sekali nanti kalau kita bahas. Artinya apa? Artinya saya ingin mengatakan bahwa betul Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Manansah min ayatin au nunsiha bi khairi minha au misliha." Ayat mana saja yang kami nasah atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, niscaya kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala segala sesuatu. Ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang arah kiblat bertentangan. Yang pertama menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Syam, lalu kemudian berpindah ke arah Mekah. Nah, ada dua dua bertentangan itu. Jadi
tidaklah diturunkan naskah kecuali ada dalil yang bertentangan. Yang kedua juga sama, bahwa pertama Allah perintahkan untuk boleh berpuasa, boleh juga ngasih fidyah. Lalu kemudian gimana? Turun ayat selanjutnya yang mewajibkan untuk berpuasa. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi setelah turun ayat ini pilihannya dihapus. Orang sehat yang mukim wajib berpuasa. Kecuali nanti ada kategori-kategori tertentu ya, ada safar, ada yang barangkali ada yang sakit ya. Nah, itu ada kategori-kategori tertentu. Tapi selama dia sehat lalu mukim, maka dia wajib berpuasa. Karena itu pertentangan hukum ini tidak dapat diamalkan bersamaan. Nah, oke, kita masuk yang ketiga ya. Kita masuk yang ketiga. Wa munaqadatin nahyihi an ta'addil hududillati fardaha lil warasati lil amri bil wasiyyati lil walidaini wal aqrabin wa munaqadatil qawlihi lahum kufu aydiyakum anil qital liqaulihi ta'ala qatiluhum fa amruhu lahum bil qital nasihun li amrihi lahum bikafi aidihim anhum. Ya. Wa munaqadati nahyihi an ta'addil hudud, dan pertentangan antara larangan melampaui batas-batas syariat allati faradhaha lil warasati lil amri bil wasiyyati lil walidaini wal aqrabin, yang Allah tetapkan bagi para ahli waris. Nah, jadi tentang ahli waris dengan perintah wasiat ya. Kayak ini wasiat kayaknya sudah kita eh, apa namanya kita bahas juga. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dari perspektif yang berbeda bahwa eh, apa namanya tentang nasakh ini juga bisa kita ambil ibrahnya dari ini, bahwa ini ada dua hukum yang bertentangan. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kalian apabila kematian mendatangi salah seorang dari kalian dan ia meninggalkan harta agar wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat secara patuh. Jadi apa namanya? Wasiat ya, ahli waris sebelumnya kan ahli waris mendapat bagian melalui wasiat. Maka setelah turun ayat waris, bagian mereka itu ditentukan langsung oleh Allah. Ya, jadi awalnya ya udah ahli waris itu yang nentuin wasiat berapa berapanya itu. Makanya ini juga jadi dalil ya, beberapa eh, golongan yang tidak mengikuti pembagian warisan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan si ahli warisnya itu yang memberikan wasiat ya. Nah, ini sudah dihapus ini ya. Ayat tentang pembagian warisan oleh si
Ya, maaf ya. Terlempar. Halo, cek. Suara saya ada, teman-teman? Ada Ustadz. Ada Ustaz. Ya, barakallah. Ya, tadi kita udah sampai ke 9 ya. Kita lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak-haknya masing-masing. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, jadi apa namanya? Ini dalil penguatan. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah. Fala wasiyata lil wa, fala fala wasiyata liwaris. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya ayat Al-Baqarah 180 ini nasah yang mengatakan bahwa si ahli waris tadi bisa berwasiat seenaknya. Kan akhirnya apa? Kalau misalnya seenaknya begitu, maka akan mungkin secara subjektif adil, tapi tidak akan berlaku hukum yang adil. Kenapa? Karena ini syariatnya manusia. Ya, manusia kan beda-beda, pengennya begini, pengennya begitu. Tapi kalau Allah yang sudah mensyariatkan, maka pasti adil. Ya, pasti pasti adil. Nggak mungkin nggak adil. Jadi Allah bagi misalnya anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari misl hadzil unsayain. Jadi dua anak perempuan itu sama dengan anak laki-laki. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini semua sudah lengkap dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya. Jadi apa eh, hikmahnya ya? Tadi hikmahnya ya bahwa al Al-Baqarah 180 itu sudah dinasah oleh An-Nisa ayat 11. Jadi setelah turun ayat waris ini, maka bagian mereka itu ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasiat untuk ahli waris dihapus. Tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris, ya. Ini adalah hukum awal yang kemudian dihapus oleh hukum yang kedua. Dihapus oleh An-Nisa. Jadi Al-Baqarah tadi 180, ya, itu dihapus. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, jika ia meninggalkan harta agar berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat secara patut. Nah, jadi ini nggak ada penjelasan ya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi setelah itu turun An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 sehingga bagian para ahli waris itu ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqi haqqah fala wasiyata lil waris. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan pada setiap pemilik hak-haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi hikmahnya adalah ya, pertama kita berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Namun besarnya masing-masing belum bisa dijelaskan. Kemudian Allah menurunkan sistem yang namanya sistem warisan, manajemen waris atau faraid yang sangat rinci sekali ya. Ayah mendapatkan sekian, ibu mendapatkan sekian, suami, istri, anak, laki, dan perempuan itu dibedakan detail sekali, Masya Allah ya. Ini hikmahnya ya. Jadi syariat itu berkembang memang secara bertahap sehingga mencapai bentuknya yang sempurna. Oh ini salah dong ayatnya enggak salah. Jadi kayak kemarin kita sudah bahas ya ayat tentang minuman khamr kan, itu tadarruj bertahap.
Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana cara Allah itu berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Ayat pertama itu umum-umum saja kan, dikasih banyak keringanan. Puasa itu awalnya nggak langsung diwajibkan. Gimana? Dikasih opsi dulu. Boleh puasa, boleh juga ya bayar ngasih makan orang miskin, bayar fidyah. Homer juga begitu ya. Lalu kemudian bertahap. Nah ini sama ini tentang warisan bertahap. Lalu kemudian Allah detailkan secara rinci. Ini hikmah untuk mencegah kezoliman manusia. Jika pembagian harta diserahkan kepada pewaris melalui wasiat, maka mudah terjadi ketidakadilan. Anak yang disukai gimana? Ya dikasih banyak. Anak yang nggak disukai gimana? Ya nggak dikasih. Apalagi istri. Istrinya dua, istrinya tiga, istrinya empat. Istri tertentu mendapat jatah lebih banyak warisannya. Masya Allah ya. Ini Allah ini luar biasa ya. Bahkan kerabat dekat bisa-bisa nggak dikasih itu. Karena itu Allah ambil langsung itu, ambil alih langsung pembagian warisan ya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Nah, ini adalah ketahuan Allah. Jadi kita nggak pernah tahu nih, kita anggap anak kita nih ini ya penerus kita nih, calon penerus bangsa nih, ketangkep narkoba kan. Kita nggak pernah tahu bagaimana misalnya anaknya Nabi Nuh, anaknya banyak yang kemudian Allah yang paling tahu ya siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian ya. Ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Yang paling bermanfaat sama kalian itu hanya Allah yang paling tahu. Anak kita yang paling kita sayang atau anak kita yang paling kita sepelekan. Nah, jadi kan manusia itu kan begitu, sering dipengaruhi oleh emosi, cinta, benci, hawa nafsu ya. Sedangkan Allah, Allah Maha tahu. Jadi dengan adanya seperti ini kita menutup konflik keluarga. Nggak ada tuh saudara saling gugat, kok ini bagian kakak lebih banyak. Oh enggak, ini udah ada konstitusinya deh, gitu. Jadi anak berebut harta, nggak ada lagi kalau udah dibagi itu ya. Nah ini ya, nah, ini adalah hikmah kesempurnaan syariat Islam. Kita bahas yang terakhir ya sebelum kita tutup ya. Nah, contoh keempat yaitu menahan diri dari perang lalu diperintah berperang. Ya, yang keempat, ini yang keempat nih sebelum nanti kita masuk masalah ke tujuh di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian." Maksudnya jangan mengangkat senjata, ya. Bersabar atas gangguan kaum musyrikin. Lalu kemudian tahap kedua di Madinah, Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Allah berfirman, "Qatiluhum yu'azzibhumullahu biaidikum." Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka melalui tangan-tangan kalian. Mengapa disebut dinasek ini? Ya, karena tidak mungkin dalam kondisi yang sama diwajibkan menahan diri, di satu sisi kita wajib perang. Gimana caranya? Bertahan tapi maju, mundur tapi maju. Gimana caranya? Nah, itu nggak mungkin bisa dalam dua kondisi begitu. Jadi ada ayat yang bertentangan ya secara makna bertentangan. Maka gimana? Maka hukum kedua menggantikan hukum pertama. Ya. Jadi faedah penting bahwa Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Syatibi ini menegaskan bahwa banyak orang terlalu mudah mengklaim nasah. Padahal langkah yang benar adalah mengumpulkan dulu seluruh dalil, mencari kemungkinannya, belajar ulumul Qur'annya, belajar dengan para ulama, baru kemudian mentafsirkan ayat. Nggak bisa kita mentafsirkan ayat demi ayat itu nggak bisa. Kita harus tahu nasah mansukhnya dulu, mana takdim, mana takhirnya ya. Sehingga kemudian kita benar itu memberikan fatwa, memberikan hukum. Oke, itu saja barangkali ya pertemuan kita eh, pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan bahwa syariat utama nasakh adalah adanya pertentangan hukum yang tidak mungkin dipadukan. Apabila ada dua dalil masih bisa dapat diamalkan bersama, maka tidak boleh langsung dikatakan terjadi nasakh. Nah, ini merupakan salah satu prinsip terpenting dalam ilmu usul tafsir, usulul fiqh dan ilmu-ilmu ulumul Quran.
Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Syukran, Ustaz. jazakumullah Jazakumullah khairan. khairan. Subhanallah.